dari Ruang Siar Salam Berkarya. Halo Sobat Pendidik di seluruh Kabupaten Magelang, berjumpa lagi dalam program unggulan kami, program Repotdik, Ruang Edukasi Podcast Pendidikan Kecamatan Salam. Tepuk tangan dong! Hari ini kami kedatangan dua tamu yang sangat istimewa. Mereka adalah guru-guru berprestasi, guru-guru yang sangat berinovasi dan luar biasa di Kabupaten Magelang. Yang pertama adalah kami perkenalkan Bapak Solehuddin Al-Ayubi dari Kecamatan Bandongan. Kemudian tamu undangan kami yang tak kalah istimewa adalah Bu Ria Putri Rahmawati dari Kecamatan Sawangan. Halo Pak Soleh, Mbak Ria, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Pak Solo. Ya, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Semangat. Kurikulum Merdeka di sekolah Bapak Ibu? Ya, kurikulum Merdeka sangat membantu di sekolah kami, jadi membuat anak dan guru itu lebih semangat. Ya. Pak Solo. Oke, sebelumnya kita berbicara lebih lanjut, ada pertanyaan, tolong Mbak Ria dan Pak Soleh dijawab dengan cepat, singkat, gitu ya. Oke, siap. Yang pertama, Gen X atau Gen Z? Gen Z? Kemudian K13 atau kurikulum Merdeka? Merdeka. Kurikulum Merdeka. Buku atau smartphone? Smartphone. Luar biasa ya, jawabannya sama mereka berdua. Nggak janjian kan ya? Enggak ya, enggak sudah lama nggak ketemu. Satu abad nggak ketemu. Satu abad nggak ketemu, luar biasa. Oke, dari jawaban tadi, coba saya pengen tahu sih, Mbak Ria kelahiran tahun berapa sebenarnya? Kelahiran tahun 80-an. Oke, Pak Soleh? Ya, mungkin kalau Buria 80-an ke atas ya, kalau saya 80-an ke bawah. Maksudnya 80 awal, beliau 80 akhir seperti itu ya. Gitu ya. Jadi masih sama satu generasi ya Buria. Ya. Satu generasi ya, satu generasi, satu zaman. Kemudian Mbak Ria mulai menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru ini mulai kapan? 2011. Mulai dari 2011. Ya, bisa dikatakan senior ya. Kemudian Pak Soleh jadi pendidik atau guru mulai kapan? Kalau Buria mungkin lulus langsung keterima gitu ya, menjadi seorang ASN. Kalau saya kan harus mengabdi dulu kurang lebih 5 tahunan gitu ya. Oh, berjuang dulu Ya, gitu ya. Jadi harus kita ya itu tadi berjuang dari awal gitu. Baru 2011 kami seangkatan di Buria ya, kebetulan. Iya. Ceritanya kelihatannya di awal sudah menginspirasi nih mereka dari satu zaman yang sama, sementara sekarang mereka menjadi seorang pendidik. Mereka itu mendidik di era Gen Z, yang kita tahu Gen Z itu sangat istimewa, berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, kita akan kupas tuntas lebih menarik mereka dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mbak Ria, Pak Soleh, ya kami ada sedikit pertanyaan ini, tolong nanti dijawab ya. Yang pertama adalah, kami sudah banyak mendengar ini tentang prestasi, inovasi, bahkan reward yang Pak Soleh dan Mbak Ria dapatkan. Tolong dong teman-teman atau pemirsa Ruang Siar ini diceritakan tentang pengalaman tersebut secara singkat saja. Dari Mbak Ria mungkin? Aku dulu. Ya, pengalaman sebenarnya nggak banyak pengalaman ya, cuma bejo. Mungkin ini namanya bejo. Di tahun 2019, 3 tahun berturut-turut, 2019, 2020, 2021 itu menjadi finalis ONIP, Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika, di mana membuat bahan ajar matematika. Kemudian di dua tahun ini, tahun 2022 dan tahun 2023 ini, bersama tim konten kreator, komunitas konten kreator, mengikuti Lomba Krenova, dan alhamdulillah di tahun kemarin juara 3 Krenova, dan yang tahun ini belum pengumuman. Doanya saja semoga bagus. Kemudian di tahun 2021 alhamdulillah mengikuti apresiasi guru yang seperti yang kemarin ada pendaftaran itu, dan lolos 30 besar finalis seperti itu. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mbak Ria, luar biasa prestasinya. Masih muda tapi dengan segudang prestasi. Sebagai tambahan informasi, Mbak Ria ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang di Penggerak Pendidikan SD adalah sebagai anggota dari divisi majalah. Mereka punya produk majalah, namanya apa Mbak Ria? Majalah Gen Gemilang. Ya, majalah Gen Gemilang, yaitu sebuah majalah edukasi buat anak-anak TK SD di Kabupaten Magelang. Nah, next selanjutnya jawaban dari Pak Soleh ini apa Pak? Ya, jadi berawal dari 2011 ya, ketika saya pertama kali menginjakan kaki di Kabupaten Magelang. Jadi saya dengan kemampuan yang sedikit itu berbagi dengan Bapak Ibu guru yang waktu itu
masih banyak guru-guru senior kita ya yang belum pensiun, yang mana mereka harus dihadapkan dengan dunia teknologi awal-awal laptop gitu. Jadi kami di KKG itu berbagi tentang penggunaan multimedia untuk teman-teman guru biar bisa digunakan bersama siswa seperti itu Pak Sunu. Kemudian di 2017 alhamdulillah sama seperti Bu Ria ya, cuman hanya beda itu kalau beliau lewat P4TK matematika ya Bu Ria ya. Kalau saya langsung di kementerian itu saya mendaftar Inobel ya, inovasi pembelajaran. Alhamdulillah kalau Bu Ria 3 tahun berturut-turut, kalau saya 2 tahun berturut-turut ya. Jadi 2017 saya daftar, kemudian lolos 2018 itu daftar lagi dan lolos lagi. Dan mungkin kalau saya tidak sampai finalis ya, karena target saya itu waktu itu ya jujur hanya pengen naik pesawat gratis gitu Pak. Jadi impian saya pertama itu untuk memotivasi. Nah, untuk mencapai impian itu kita harus berusaha ya, dengan perubahan sekecil apapun itu bagian dari inovasi. Nah, kemudian di 2019 ya bersama Bu Ria dan teman-teman tim dari guru-guru Magelang itu menyelenggarakan berbagai pelatihan-pelatihan ya, utamanya kami dari Microsoft ya. Jadi dari Microsoft itu ada istilahnya seperti divisi education yang mana Microsoft itu tidak hanya komersil di bidang penjualan software hardware ya, tetapi ada namanya semacam CSR gitu ya, untuk pelatihan-pelatihan gitu kepada guru-guru. Nah, berangkat dari situ kemudian di 2019 alhamdulillah saya terpilih sebagai peserta Education Exchange di Paris, Prancis, yaitu awards yang luar biasa buat kami. Tentunya itu juga atas bantuan dari teman-teman tim ya, karena saya juga tidak bekerja sendiri. Di situ saya didukung teman-teman termasuk Bu Ria dan kawan-kawan yang sampai akhirnya menghantarkan saya untuk bertemu seluruh guru di dunia yaitu waktu itu ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa Pak Sunu buat saya bisa sampai sana sebagai guru SD di desa ya, bisa sampai ke sana. Mungkin seperti itu Pak Sunu untuk gambarannya. Ya, luar biasa ya, tepuk tangan buat Pak Soleh dong. Ya, luar biasa pengalamannya sampai ke Prancis ya, Paris Prancis nih ya. Ya, gimana Pak, sedikit Paris Prancis bahasanya di sana itu udah bisa bahasanya sana sedikit? Coba dipraktekkan dong kalau bisa. Jadi untuk bahasa itu saya pertama berangkat itu hanya modal bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang pasif ya, pas-pasan. Tetapi ternyata teman-teman di sana itu bahasa Inggris itu tidak sefamiliar seperti di Indonesia dan lain negara lainnya. Jadi di Eropa itu ya masing-masing mereka menggunakan bahasa daerah sendiri-sendiri. Jadi kami pun bersama teman dari Uni Soviet dari mana itu menggunakan bahasa mereka. Nah, di situ kami terbantu dengan teknologi Pak Sunu. Dengan adanya teknologi itu dari berbagai benua, dari berbagai bahasa itu disatukan lewat teknologi itu dengan translator itu Pak Sunu. Oke, luar biasa. Pak Soleh, Mbak Ria, pernah nggak merasa gagal sebagai seorang guru? Pernah, tapi saya terus bangkit dan berusaha untuk belajar dan belajar. Oke, terima kasih. Pak Soleh? Sama, pernah. Jadi ketika kita di ambang bosan, kita harus bisa mencari tahu, mencari celah apa yang mungkin membuat kita terpuruk. Nah, itu menjadikan kita semangat lagi untuk bangkit. Oke, salah satunya adalah dari murid kita. Siapa tahu murid kita nanti ada yang berhasil. Nah, itu kebanggaan seorang guru adalah ketika muridnya sukses seperti itu. Oke, walaupun gurunya penuh perjuangan gitu. Ya, betul sekali. Oke, closing statement nih dari seorang Pak Soleh dan Bu Ria. Guru harus bisa menginspirasi. Ya, cukup seperti itu. Menurut saya, guru itu harus bisa menginspirasi dengan cara melakukan sebuah inovasi dan perubahan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat mereka berdua. Bisakah pendidikan tanpa dunia digital? Atau keduanya memang ditakdirkan sudah berjodoh? Dunia digital membuat kita mengira-ira, bahkan guru cenderung akan khawatir. Peran besar guru membangun karakter anak didik. Peran besar guru tidak mungkin digantikan oleh teknologi. Saya, Sunu Pundi Persadi, dari Ruang Siar Salam Berkarya, bersama Bapak Solehudin dan Mbak Ria, mohon undur diri. Sampai ketemu lagi bersama kami di program podcast selanjutnya. Salam berkarya.